berkah dan perlindungan-Mu bagi kami dari awal pembukaan retret hingga pada hari ini. Kami boleh mengambil bagian untuk semakin dekat kepada-Mu. Hari ini kami merenungkan tema kerasulan dalam pembentukan jemaat. Kami mohon sertailah kami, tuntunlah kami, agar kami sebagai pengikut-Mu yang Engkau panggil secara khusus mengikuti-Mu sebagai religius putri Renya Rosari. Mampukanlah kami untuk melaksanakan karya perutusan dalam membawa umat kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Uskup Gabriel Manek, Kau selalu nampakkan kasih Tuhan dalam hidup dan karya-Mu sebagai hamba yang setia. Dikau pendiri kami, Suster Putri Renya Rosari setia. Dengan semboyan hidup kami yang dituntut, Tuhan kekuatanku. Dalam suka duka hidupku, Kau pasrah pada Bunda Maria dengan iman dan harapan untuk menemukan jalan yang suci. Dikau pendiri kami, Suster Putri Renya Rosari setia. Dengan semboyan hidup kami yang dituntut. Halo, 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 halo. Kita jumpa lagi. Apa kabar kalian di komunitas masing-masing? Selamat jumpa dalam renungan yang terakhir, di hari yang terakhir, dengan tema kerasulan dalam pembentukan jemaat. Kita diutus di setiap keuskupan, di komunitas-komunitas, dengan tujuan kita membentuk jemaat beriman. Dalam konstitusi kongregasi artikel 103, jemaat yang bagaimana yang perlu dibentuk dalam kerasulan kita. Kita membaca bersama. Pelaksanaan tugas yang khas ini bertolak dari visi pendiri yang membaca kebutuhan mendesak yang sudah kita renungkan pada hari kedua alasan Bapak Uskup Gabriel Manek mendirikan kongregasi kita. Kebutuhan yang mendesak akan pembentukan jemaat yang kembali ke akarnya yang murni, yakni misteri salib, yang mewarnai perjuangan hidup keseharian umat pada waktu itu. Dan jemaat yang dicita-citakan oleh pendiri adalah jemaat yang mampu mendayagunakan karismanya, jemaat yang berpartisipatif, yang bekerja sama membangun gereja sebagai tubuh mistik Kristus,
jemaat yang berfungsi sosial, memasyarakat dan meragi, dan jemaat yang berakar pada budaya setempat. Dan masih ada lagi, tapi kita coba merenungkan beberapa poin lebih dahulu. Jemaat yang dicita-citakan oleh pendiri. Pertama, jemaat yang berpartisipatif. Jemaat yang ikut ambil bagian dalam kerasulan kita. Jemaat yang betul-betul terlibat. Jemaat yang betul-betul merasa digerakkan untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil. Jemaat yang berpartisipatif. Bukan jemaat yang tunggu dilayani terus. Dari kita datang tahun pertama, kedua, ketiga, tetap aja terus menunggu untuk dilayani. Tetapi berjemaat yang karena kerasulan kita menggerakkan mereka untuk berpartisipasi dalam bermisi. Yang kedua, jemaat yang dicita-citakan oleh Bapak Pendiri adalah jemaat yang mampu mendayagunakan karismanya. Karisma itu apa? Karisma adalah kemampuan-kemampuan yang ada dalam jemaat kita. Karisma itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap umat manusia untuk menjadi sebuah pelayanan. Menyanyi, memimpin ibadat, bisa membawakan katekese, adalah karisma. Dan karisma yang ada itu untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Yang ketiga, jemaat yang dicita-citakan pendiri adalah bekerja sama membangun gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Kita bersyukur dalam gereja Katolik ada satu sifat gereja, yaitu satu. Tidak ada 2 gereja Katolik, tidak ada 3 gereja Katolik, tapi hanya satu gereja Katolik. Dan dia itu adalah tubuh mistik Kristus, artinya tubuh rahasia. Jemaat bekerja sama, membangun gotong royong, bahu-membahu, ikut membangun gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Lalu yang berikut, jemaat yang dicita-citakan adalah berfungsi sosial, memasyarakat, dan meragi. Jadi tidak hanya inklusif untuk dirinya sendiri, tapi dia punya relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan di sini memasyarakat dan meragi. Meragi artinya dia tidak menampakkan kekatolikannya, tetapi roh Allah yang ada dalam dirinya sebagai orang yang percaya kepada Kristus dalam merasul dan bersosial dengan sesama, nilai kerajaan Allah dia wujudkan. Jemaat yang dicita-citakan adalah berakar pada budaya setempat. Berakar artinya nilai budaya di mana Injil diberitakan mempunyai daya yang disekatakan menjadi inkulturasi. Budaya-budaya yang ada itu dinaikkan dan dijadikan sebuah nilai yang bermakna dalam pewartaan Injil. Jemaat yang dicita-citakan, yang berpegang pada kesatuan dengan Roh Kudus, bersatu dengan Roh Kudus, bukan dengan roh yang lain, tapi Roh Kudus,
roh yang datang dari Allah, roh yang mempersatukan, bukan roh yang mencerai-beraikan. Jemaat yang dicita-citakan, yang mampu dalam penegasan roh di saat menghadapi tantangan nilai dunia, tidak ikut arus. Ada konsumerisme, ikut konsumerisme. Ada korupsi, ikut korupsi. Dan hal-hal yang bernilai duniawi, kita tidak ikut arus. Maka perlu ada pembedaan roh, membedakan ini boleh atau tidak. Itulah yang dicita-citakan oleh pendiri. Dan jemaat dengan warna kerajaan Allah, persaudaraan, damai dan cinta, iman, harap dan kasih yang hidup. Jadi jemaat itu yang dibangun warnanya itu kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja dalam himpunan jemaat yang kita bangun. Ciri-ciri kalau jemaat inti itu ada berwarna kerajaan Allah, di sana ada persaudaraan. Rasa bersaudara satu terhadap yang lain. Bukan merasa asing atau mengasingkan atau merasa saya kok tidak seperti dia. Kita betul-betul bersaudara. Dan di sana kalau ada damai dan cinta, saudari-saudari yang terkasih, dunia sekarang orang berlomba-lomba untuk mendapatkan hal yang lebih tinggi tanpa memperhitungkan persaudaraan di sekitar. Lalu damai dan cinta tidak menjadi perhitungan bagi masyarakat zaman ini, bahkan dalam gereja sekalipun. Orang saling sikut-sikutan, orang saling berlomba. Kehadiran kita membawa warna kerajaan Allah, menciptakan damai dan cinta, iman, harap dan kasih yang hidup. Tidak gampang saudari-saudari, tidak gampang. Kalau situasi itu sudah membudaya dengan sistem suku, sistem golongan, sistem kelompok, itu sudah agak berat kita masuk dengan warna kerajaan Allah. Tapi tidak mustahil, dalam kuasa Roh Kudus pasti kita bisa. Itu adalah jemaat yang dicita-citakan. Saudari-saudari, jemaat yang dicita-citakan adalah menjadi garam dan terang dunia, menggarami dunia. Artinya kehadiran kita punya pengaruh, ada rasa. Nah, untuk menggarami dunia, kita sebagai orang religius, pertama-tama kita harus disiplin dalam hidup menggereja. Disiplin dalam hidup menggereja artinya tahu cara berliturgi yang baik dan benar. Saya ingat waktu musyawarah yang lalu, ada suster yang bertanya, bagaimana kita berdoa aku percaya pada bagian dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ada yang tunduk, ada yang kok tegak saja. Jadi umat itu bingung, ini yang mana? Maka pada saat itu pun ditegaskan, maka kita sebagai religius harus benar-benar tahu, punya pengetahuan lebih dari umat. Disiplin dalam hidup menggereja. Jangan kita tidak mau tahu, suster-suster. Kita harus tahu.
Karena kita mau menggarami dunia, menggarami jemaat dalam gereja kita sendiri. Yang berikut, kita harus disiplin dalam membaca kitab suci. Umat itu selalu mengatakan orang berjubah itu tahu lebih baik. Jadi apapun terjadi, sekolah bukan sekolah katekis atau sekolah kitab suci, kita tetap harus tahu. Karena mulai dari calon, mulai dari postulan, kita sudah dibiasakan membaca kitab suci. Dilatih untuk memberikan renungan. Jadi jangan sampai kita lalai setelah kita hidup di tengah umat. Untuk menggarami dunia, kita juga dituntut disiplin dalam hidup doa. Hal ini dari pertama renungan kita hari kedua sampai dengan renungan yang terakhir selalu diangkat. Disiplin dalam hidup doa, baik doa pribadi maupun doa bersama. Rupanya roh retret ini menghantar kita untuk kembali ke akar hidup seorang religius adalah hidup doa bersama dan pribadi. Disiplin. Disiplin itu artinya ada waktu-waktu yang sudah ditentukan secara bersama di komunitas. Kita harus disiplin. Tetapi untuk menggarami dunia, suster-suster yang terkasih, jangan sampai untuk ekaristi di gereja kita para suster datang terlambat. Lalu umat mengatakan suster saja terlambat, apalagi kami. Jadi disiplin mengambil tempat duduk yang sesuai. Sering kita suka duduk di belakang. Umat sudah suka di belakang, kita juga di belakang. Datang mencari, saya mau duduk dengan keluarga saya yang saya kenal. Apakah kita datang ekaristi mau mencari keluarga atau mau berdialog dengan Tuhan yang kita imani dan kita cintai karena Dia sudah lebih dahulu mencintai saya. Menggarami dunia, kita dituntut untuk disiplin dalam hidup rohani pribadi. Hidup rohani tidak hanya doa baru rohani, tapi ada begitu banyak hal. Tapa, mati raga, bacaan-bacaan rohani. Banyak hal yang bernuansa hidup rohani. Kita juga perlu tingkatkan secara pribadi. Dan untuk menggarami dunia, di sini juga dikatakan menghantar umat kepada liturgi yang baik, maka perlu kita belajar berliturgi yang baik dan benar. Sikap, tata cara, bagaimana duduk, berdiri, bagian mana, itu perlu. Karena kita mau menggarami jemaat. Bagaimana kita menggarami jemaat dunia? Di sini kita harus menjadi jemaat yang berfungsi kritis. Kritis menilai. Tadi sudah dikatakan jangan ikut arus. Saudari-saudari yang terkasih, jemaat yang dicita-citakan bisa terjadi kalau kita sungguh menjadi garam yang masih bisa dirasa. Untuk itu pola, tata cara kehidupan kita di tengah umat, bagaimana polanya? Di sini dikatakan bahwa kehadiran kita di tengah umat itu sebagai seorang sahabat yang mau mendengar dan menolong menemukan kebenaran
dan berupaya ke depan dengan penuh kesabaran dan pengertian, mendengarkan dan mencari jalan bersama. Karena begitu banyak masalah yang kita hadapi di tengah umat yang kita layani dan masyarakat. Banyak masalah yang dihadapi oleh umat dan masyarakat. Oleh karena itu, tugas kita pertama-tama bukan menyelesaikan masalah, tapi mendengarkan keluh kesah mereka dan menolong mereka sendiri menemukan kebenaran dan berdaya upaya mencari jalan terbaik. Jadi bukan kita yang menyelesaikan persoalan mereka, tetapi memberi mereka kesempatan untuk menemukan kebenaran dari masalah yang mereka hadapi. Untuk itu, saudari-saudari, tidak ada tokoh panutan lain, karena kita sebagai putri Renya Rosari, maka keperkasaan kita dalam membawa perutusan Tuhan atau iman yang perkasa, pertama kita berpegang pada perlindungan dan penyertaan Bunda Maria. Perlindungan dan penyertaan Bunda Maria itulah yang menjadi cara kita membantu umat supaya bisa sampai kepada yang dicita-citakan oleh pendiri. Sebagaimana umat yang berpasrah pada perlindungan dan penyertaan Bunda Maria dalam persiaran hidup mereka yang senantiasa menjadi bagian dari misteri salib menuju kepada pengharapan akan keselamatan dalam Yesus Kristus, dengan berpegang pada perlindungan dan penyertaan Bunda Maria, demikian kita pun bertolak dari kerohanian umat ini, berpegang pada Bunda Maria dalam mengikuti jejak Yesus Kristus, utusan Bapa. Yang kedua, bagaimana keperkasaan kita dalam membawa misi perutusan Tuhan. Kita mengikuti jejak Kristus melalui Maria. Per Mariam ad Jesu. Pada Maria ada jalan terbaik kepada Yesus, kata Bapa pendiri. Melalui Maria Allah menjadi manusia, maka Maria adalah jalan juga manusia kepada Allah. Pada Maria ada jalan terbaik kepada Yesus. Dalam mengikuti Yesus, Maria adalah hamba yang perkasa. Dalam kekelaman imannya, mengikuti Yesus sang hamba Yahweh yang miskin, yang amat mencintai Bapa, sehingga rela mati di salib untuk keselamatan manusia. Jadi pola keperkasaan kita dalam membawa misi perutusan Tuhan adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dan Maria yang adalah hamba Allah yang perkasa. Bagaimana Maria mengikuti Yesus, putranya. Di situ dikatakan dalam kekelaman imannya mengikuti Yesus sang hamba Yahweh yang miskin, yang amat mencintai Bapa. Saudari-saudari yang terkasih, menjadi utusan yang perkasa, kita belajar dari Maria. Maria Ratu Rosari adalah pelindung dan teladan utama kita dalam mengikuti Kristus dan dalam menjadi saksi di tengah umat dan masyarakat
bukan Maria yang lain, tapi Maria yang Ratu Rosari. Bukan Maria yang lain, Maria yang Ratu Rosari. Karena nama kita Suster-Suster Putri Renya Rosari. Untuk bisa menjadi militan dan perkasa dalam misi sandaran hidup kita kepada Bunda Maria, kita nyatakan dalam keseharian hidup dengan berdoa rosario. Sandaran kita kepada Bunda Maria kita nyatakan dalam keseharian, berarti sehari-hari dengan berdoa rosario. Yang dirindukan Bapa Pendiri, kita doa 3 kontas. Sebelum Paus Yohanes Paulus II membuat satu peristiwa lagi, itu peristiwa cahaya. Tapi Bapa Pendiri minta kita berdoa rosario dalam keseharian hidup kita. Adalah cara kita bersandar pada Maria. Rosario sebagai tradisi PRR yang membentuk ciri khas atau identitas Putri Renya Rosari. Tidak ada identitas lain, saudari-saudari. Ya, banyak orang mengatakan suster-suster itu kecil-kecil, bekerja keras, tinggalnya di tengah masyarakat, sederhana, gembira. Tetapi kita akan lebih menjadi misionaris yang militan kalau kita tekun berdoa rosario. Berdoa rosario ini menjadi satu hukum wajib bagi seorang suster Putri Renya Rosari. Dan yang berikut, keperkasaan Maria berakar pada iman yang kokoh seperti gunung batu. Nanti kita baca dalam Mazmur 78. Menjadi ibu kehidupan dan harapan bagi yang lain. Itulah keperkasaan Maria. Saudari-saudari yang terkasih, keperkasaan kita dalam membawa misi perutusan Tuhan, atau kita menjadi iman yang perkasa, kita berpegang pada Maria. Untuk itu saudari-saudari, di akhir renungan ini ada beberapa refleksi. Pertanyaan, bagaimana dengan kehadiran kita di tengah jemaat? Apakah umat yang kita layani sudah sampai pada jemaat yang dicita-citakan pendiri menurut konstitusi artikel 103? Renungkan dan sharingkan bersama dalam komunitas. Kalau sudah mulai ada dan tumbuh, tingkatkan dan kembangkan. Kalau belum, bersama dalam komunitas mencari cara supaya cita-cita pendiri dalam pembentukan jemaat inti bisa diwujudkan. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati. Bunda Maria Renya Rosari mendoakan. Santo Yosef melindungi. Terima kasih. Saudari-saudari yang terkasih, akhirnya retret kita sudah berakhir. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang telah menyertai kita selama retret ini berlangsung. Atas nama semua suster PRR se-Provinsi Indonesia Barat,
kami mengucapkan terima kasih kepada Suster Maria Gabriela yang telah menyusun angket spiritualitas yang sudah dirangkum dalam bentuk narasi sebagai bahan utama yang kita gunakan dalam retret ini. Terima kasih kepada para narasumber, kepada Romo Wilfried yang telah menghantar kita mendalami spiritualitas Yesus hamba Yahweh dan Maria hamba Allah, kepada Suster Maria Leoni PRR Provinsial Indonesia Barat juga yang telah memberikan renungan online bersama Suster Yvonne. Terima kasih untuk renungan-renungan yang menghantar kita untuk melihat kembali visi, misi, spirit, dan karisma kongregasi kita. Terima kasih juga kepada Suster Maria Sabina sebagai jurkam. Para suster jurkam artinya juru kamera yang meliput semua video renungan untuk kita semua. Suster Maria Marcelina dan Suster Maria Francisia sebagai editor. Suster Maria Gordenia yang menghantar kita dengan doa-doa mengawali setiap permenungan kita. Dan para suster ini, para suster junior sebagai generasi penerus Provinsi Indonesia Barat. Mereka adalah anak-anak milenial yang telah menyemarakkan setiap permenungan kita dengan lagu-lagu yang merdu dan penuh sukacita. Saudara Riki Hayon sebagai organis. Akhirnya atas nama Dewan Provinsi Indonesia Barat, kami ucapkan terima kasih dan profisiat untuk semua suster di komunitas-komunitas yang dengan setia mengikuti retret ini sampai akhir. Dan di akhir kata, bunga mawar, bunga melati, hiasan indah untuk sang putri. Sungguh bahagia di dalam hati melihat saudari bersukacita mengikuti retret ini. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Terima kasih para suster, profisiat, selamat tutup retret. Semoga kita semua bahagia.